Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mutmainah dari kelas 12 jurusan Farmasi SMK Negeri 1 Bontang. Jadi hari ini saya akan memberikan informasi kepada kalian tentang jurusan farmasi di SMK Negeri 1 Bontang. Jadi alasan kenapa saya memilih masuk sekolah kejuruan itu karena saya itu kan menyukai tentang pelajaran biologi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kebetulan di SMK 1 itu ada jurusan farmasi. Nah, pelajaran farmasi itu kebanyakan berhubungan tentang biologi dong pastinya. Nah, jadi itu alasan saya memilih SMK 1 jurusan. Jadi alasan saya memilih jurusan farmasi itu karena yang pertama saya menyukai pelajaran biologi. Nah, setelah saya cari tahu di Google, ternyata pelajaran farmasi itu banyak yang berhubungan tentang biologi, kayak misalnya seperti tanaman obat herbal, terus itu mekanisme obat dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi saya memilih itu karena saya menyukai pelajaran biologi. Kalau sejauh ini pelajaran farmasi itu semuanya seru-seru sih, maksudnya pelajaran jurusan ya. Cuman kalau menurut saya yang saya sukai sih itu pas kita belajar farmakognosi dan juga farmakologi. Di farmakognosi ini kita bakal belajar tentang tanaman obat, terutama tanaman obat herbal di Indonesia. Terus itu kalau farmakologi sendiri kita belajar tentang bagaimana mekanisme obat di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Kalau kira-kira kedepannya bagaimana itu sebenarnya sih ada dua kemungkinan ya, antara lanjut kuliah atau bekerja. Cuman sebenarnya saya sih inginnya lanjut kuliah. Kalau untuk lanjut D3 atau S1 farmasi sih sebenarnya pastinya ada dong ya keinginan seperti itu. Cuman kalau untuk farmasi sendiri sih, melanjutkan ke farmasi itu kan butuh biaya yang besar ya. Jadi butuh cari jalur beasiswa gitu. Kalau misalnya ada tawaran, kenapa enggak ya? Lagian kan kayak lumayan gitu pas habis lulus terus tiba-tiba ada tawaran kerja di apotek, kenapa enggak? Jadi kalau menurut saya sih yang pertama kalian itu harus punya niat mau masuk jurusan itu, harus dari keinginan hati ya. Terus jangan sampai kalian tuh kayak ikut-ikut teman, terus itu atau karena jurusan di farmasi itu bagus, seperti itu. Jangan sampai, karena kan kalau misalnya kalian nggak mampu terus nanti di tengah-tengah kalian berhenti, tuh udah itu sayang banget sih. Terus itu yang selanjutnya kalian tuh juga harus punya sifat disiplin dalam mengerjakan tugas dan juga praktikum, bertanggung jawab, terus punya fisik dan mental yang kuat, karena selain kalian belajar, kalian juga bakal praktek. Kalau kehidupan selama di SMK 1 jurusan farmasi sih sama aja sih seperti sekolah pada biasanya. Kita belajar, terus kita ada praktek. Kalau kegiatan tambahannya sih biasanya ya kita itu bersih-bersih greenhouse atau mengolah greenhouse. Cuman kan setiap jurusan itu berbeda-beda. Selama ini sih saya mengikuti ekstrakurikuler itu ada dua. Yang pertama English Club, belajar bahasa Inggris. Terus yang kedua itu keputrian. Keputrian itu seperti kajian yang khusus untuk perempuannya saja. Kalau kenangan itu pasti banyak ya, pas momen kita sama teman-teman, bercandaan, pas lagi gabut, jam kos, ya main-main, terus itu pas waktu sama guru, cerita-cerita, bercanda, terus pas kita makan-makan bareng, terus pas kita liburan bareng, kayak gitu
itu sih pasti. Terus itu kalau di sekolah ya, kalau misalnya di lab pas kita bersih lab, terus pas kita cabutin rumput di depan lab, berkebun, itu pasti seru banget sih. Momen-momen yang nggak bakal bisa keulang lagi, apalagi di saat pandemi kayak gini, sekolahnya di rumah, pasti bakal dikangenin banget sih kalau kayak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, saya tuh suka pas kita praktik bikin sirup dan juga lucio, karena pengerjaannya tuh gampang aja, nggak terlalu susah. Terus pas kita bikin bedak itu juga mudah dan simple, jadi waktunya itu nggak memakan waktu yang banyak. Sebenarnya kalau dibilang sulit itu enggak sih, tergantung dari jenis sediaan yang akan kita bikin. Sebenarnya sih bukan sulit ya, mungkin kayak lebih keribet, apalagi kalau komposisi bahannya banyak, terus itu butuh cara pengerjaan khusus, misalnya harus digerus dengan kuat atau dengan mortir yang hangat, air panas, harus dilelehkan. Itu sih sebenarnya yang butuh pengerjaan khusus itu sebenarnya yang bikin dia agak ribet gitu. Ini sebenarnya hampir sama ya seperti yang tadi yang saya bilang, sebenarnya bukan sulit, itu tergantung dari jenis sediaan yang akan kita bikin. Kalau untuk menghitung dosis obat sih sebenarnya nggak susah, apalagi dia rumusnya tuh gampang aja dan mudah dihafal, mudah diingat. Terus kalian kan juga pakai kalkulator, jadi nggak bakal susah banget nentuin angkanya itu seperti apa. Kalau alat-alatnya yang pribadi sih itu kita butuh kata praktek ya buat bawa alat-alatnya itu, misalnya seperti jas lab, terus kalkulator, plastik klip, perkamen, dan lain-lain. Terus kalau misalnya alat-alat yang lain seperti cawan, pipet, terus itu pot krim, pot salep, itu dibelinya nanti sih satu persatu, tergantung dari jenis sediaan yang akan kita bikin. Nah, terus itu kan juga belinya juga satu-satu gitu. Jadi untuk awal-awal sih seperti yang tadi yang saya sebutkan, alat-alatnya. Kalau alat-alatnya sendiri sih kalian bisa pinjem dari kakak kelas atau alumni, atau enggak kalian juga bisa beli di toko Alkes. Jadi kalau untuk alat-alatnya sendiri sih nggak terlalu mahal harganya, dan kita kan belinya juga yang bukan alat-alat yang mahal, maksudnya alat-alatnya itu yang sederhana saja, jadi harganya nggak terlalu mahal. Dan kalian bisa beli di toko Alkes. Kalau buku-bukunya sih pasti itu dari sekolah ya, buku pelajaran kejurusan itu semua dari sekolah. Cuman kayak misalnya buku farmakope, terus itu buku resep standar, itu sebenarnya sudah disediakan di lab. Cuman kalau kalian mau membeli juga silahkan. Oke guys, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari saya tentang jurusan farmasi di SMK Negeri 1 Bontang. Apabila ada yang kurang, mohon maaf, dan terima kasih karena kalian sudah mau menonton video kali ini. Mau
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.